Orang beriman pada apa yang diberitakan, diturunkan. Sedangkan yang penuh keraguan beriman pada yang dipikirkan. Jelas? Kalau jolin nampak atau ulang kaji lamul. Nah, orang beriman ketika Allah sebut, Nabi sebut, Allah turun dan sanad kepadanya terang benderang seperti mentari di siang hari, maka dia beriman langsung bahwa Allah itu turun. Tidak perlu dipikirkan lagi bagaimana turunnya, karena memang bukan menjadi urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah suruh beriman dengan apa yang diturunkan. Kan ayat yang selalu dibaca, hampir tiap malam menjelang tidur dibaca, amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Rasul itu beriman pada apa yang diturunkan kepadanya. Demikian pula orang-orang beriman. Jadi bukan beriman pada yang dipikirkan. Jelas? Inilah ahlus sunnah yang sebenarnya. Sedangkan yang lain tidak dipikirkannya pula bagaimana turunnya Allah itu. Sah? Iya. Masuk dalam pikirannya? Masuk dalam pikirannya? Hah? Ada yang masuk, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak masuk. Apa sebab? Sebab dia pikirkan sepertiga malam di sini tidak sama dengan sepertiga malam di sono. Lalu sepertiga malam mana ini maksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dicari-cari tidak jumpa-jumpa. Akhirnya terpaksa ditolak berita ini. Berarti yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Ya, kita jawab, kalau rahmat Allah sepanjang hari dia turun, tidak ada istimewanya. Semua waktu rahmat Allah turun. Iya kan? Ini duduk kita sekarang mengaji, ada turun rahmat. Kalau tengok nampaknya banyak, mana apa rahmatnya? Nah, banyak yang dapat rahmat. Karena Nabi katakan itu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berdoa kita atau bersedekah kita turun lagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan khusus sepertiga malam. Jadi berarti bukan rahmat. Soal apakah sepertiga malam di sini berbeda dengan sepertiga malam di sana, itu bukan urusan kita. Itu menjadi urusan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi kita yang ditanya apa yang kita kerjakan. Nah, Allah perintahkan kita beriman pada yang kita pikirkan atau pada apa yang dikabarkan? Hah? Yang serius ini, tidak boleh berpikir. Tak guna akal dong. Kalau tidak kan berpikir. Apa gunanya akal tu kalau tidak akan berpikir? Lah mulai masuk subuhat. Hah? Antum memahami ini, berpikir apa tidak? Berpikir bahwasanya Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berbuat seperti apa yang dia kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Makanya jangan kita yang mengatur Allah. Jelas? Kalau kita ngatur atulah sempit gerak Allah kita buat. Iya, di atas nggak boleh, turun nggak boleh, iya tak? Punya tangan nggak boleh, punya wajah nggak boleh, apa lagi? Marah nggak boleh, ridho nggak boleh, semua nggak boleh. Memangnya antum lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia katakan Allah marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa antum larang dia marah? Enggak percaya, tengoklah nanti pada padang mahsyar nanti, baru tahu nanti. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa khashatil aswatu lirrahman
fala tasma'u illa sambung illa hamsa. Hari itu suara pada terdiam senyap, tidak terdengar kecuali bisik-bisikan aja. Kapan hisab, kapan hisab. Jadi Allah SWT fa'adun lima yurid, dia bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya pendekatan akal pun ya, sekarang kalau antum tidak menerima Allah turun di sepertiga malam terakhir, nih kita ulang juga kaji kemarin nih bang, ya bang ya, ya bang suka yang kemarin-kemarin ya. Jadi kalau Allah antum tidak percaya dengan hadis ini Allah turun di sepertiga malam terakhir, karena sepertiga malam terakhir itu tidak sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Tolong juga tidak percaya dengan hadis yang mengatakan Allah menjadikan kiamat pada hari Jumat. Nah, sebab apa? Sebab di ujung timur orang sudah Jumat, di barat masih Kamis. Nah, sedangkan kiamat itu sepakat kita mengatakan datangnya tiba-tiba dan serentak atau beransur-ansur? Serentak. Serentak semuanya. Berarti Nabi tidak pandai menyampaikan, dibilangnya hari Jumat, tapi Jumatnya baru di sana, di sini belum Jumat. Berarti antum nanti tunggu dulu penelitian, datangnya hari kiamat baru beriman. Cobalah pasang nanti tim penelitian di Tokyo bagian timur, ambil pula di Mexico City bagian barat. Karena di sana sudah, di Tokyo sudah Jumat, di sana baru masih Kamis. Nah, kalau dikatakan Kamisnya Tokyo, orang Amerika tak beriman. Sebab apa? Kami belum Jumat. Kalau dibilang Jumatnya orang Amerika, orang Tokyo tidak kan beriman. Apa sebab? Kami sudah lah suatu isitan. Fahamnya enggak? Andainya yang dimaksud Jumatnya bagian timur, yang dimaksud dalam hadis bahwa kiamat tadi hari Jumat, maka orang sana enggak, kalau yang dimaksud olehnya Jumat Amerika, tentu orang Tokyo belum sudah selesai Jumatnya. Berarti dia bilang berarti kiamat kami hari Sabtu. Tapi kalau ini maksud Jumatnya di Jepang, berarti orang Amerika Latin tidak ngaku. Apa sebab? Sebab Jumat mereka masih Kamis. Oleh sebab itu berdebatlah Amerika sama orang Jepang. Yang Jepang bilang Kamisnya kami, Jumatnya kami. Amerika bilang Jumatnya kami, akhirnya diledakkannya nuklir. Allah musta'an. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita akal yang sehat pasti mengatakan Allah berbuat seperti yang dia kehendaki, bukan seperti yang kita pikirkan. Jelas? Jelas toh? Jadi Allah Subhanahu wa taala kan sudah kita sebutkan dalam kajian sebelumnya. Allah taala alam atau bukan alam? Bukan alam. Serius ini? Allah bukan alam. Nah, sepertiga di sini dengan sepertiga di sana alam atau bukan alam? Alam. Antum nak ngukur Allah dengan alam, salah ukuran. Salah ukur. Kalau salah ukur, salah jahit juga salah. Makanya jahitannya tidak kuat. Makanya keyakinannya tidak kokoh. Apa sebab? Semua berdasarkan ukuran alam untuk mengukur Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Ustaz sibuk-sibuk menyebut ini? Akhi, ya yang meyakini Allah turun dengan meyakini Allah tidak turun, masalah kecil atau masalah besar? Ya antum bilang masalah besar, nak macam belah umat antum nampaknya. Nah, akui turun tidak ada masalah. Yang akui turun masalah. Yang mengatakan Allah tidak turun tidak masalah. Yang mengatakan Allah turun tidak masalah. Berarti semuanya tidak masalah. Itu apa dia masalah?
Hah? Kenapa dibahas-bahas juga? Bahkan saling mengatakan bodohlah namanya, tidak menggunakan otaklah namanya, dan menyamakan akidahnya akidah Yahudi dan sebagainya. Berarti besar masalah atau kecil? Masalah besar. Makanya yang seperti ini diiyakan semua atau dijelaskan mana yang benar? Harus dijelaskan. Dan menjelaskan ini menyebabkan radikal atau menyebabkan persatuan umat? Nah, ini menyebabkan bersamanya umat. Apa sebab? Kita tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang tidak mengakuinya keluar dari Al-Quran dan hadis. Hadis Al-Quran mengatakan ini, lalu dikatakannya tidak, dengan alasan ukuran alam tadi. Jadi dipakai mengukur Allah timbangan atau ukuran alam, pada Allah bukan alam. Kadang-kadang mah, kadang-kadang loh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.